Oke, dilanjut ya. Ini share screen saya kelihatan kan ya? Halo? Iya kelihatan. Kelihatan ya? Oke, dilanjut. Ada beberapa yang udah coba kita proses klaim dan ada beberapa yang udah di-approve, dari unit Dell dan HP. Ini aku nggak bagiin, apa namanya, format atau share point-nya ke grup, ke SC gitu, maksudnya biar aku aja yang kendaliin datanya. Jadi aku cuma butuh bantuan dari masing-masing PIC untuk siapin unitnya yang, perlu kita klaim. Kan ini udah jalan tiket hampir, kurang lebih 300-an ya, 300-an tiket, udah jalan dan ini sampai dengan tanggal pertengahan 20 Maret kemarin data untuk kita proses klaim. Nah, dari Dell sendiri ada beberapa yang udah diproses klaim dan ada beberapa yang belum diproses klaim karena reason-nya, barang tersebut atau part tersebut tuh belum sampai SC. Demikian juga yang unit HP atau Dell tuh sama ya. Ada beberapa juga yang belum nyampe SC atau kalau untuk, case dari unit HP, itu ada kendala pada part charger. Jadi harus butuh, PN-nya. Nah, solusinya ke depannya mungkin kalau misalkan ada tiket, eee, baik unit HP maupun Dell, minta informasinya ke user ini, minta tolong juga sama engineer EOS, Mas Fajar untuk, apa ya, mengingatkan engineer kalau misalkan nanti ada case-case tiket baru di kedepannya, aware untuk minta ke user fotoin kayak waktu itu yang udah pernah saya share di grup SC. Jadi kayak ada barcode sama nomor dari PN-nya si user itu sendiri gitu. Jadi kelihatan di, fotonya gitu. Jadi nanti minta tolong ke usernya aja. Nah, nanti itu tugasnya engineer lapangan untuk mengingatkan tugasnya EOS untuk mengingatkan engineer di lapangan, untuk evidence itu. Jadi kita nggak nyari-nyari lagi nih untuk, PN-PN dari unitnya HP sendiri gitu. Nah, di sini agak kendala karena respon time dari masing-masing PIC SC, delay. Aku mau tahu dulu kendalanya kenapa, karena aku udah japri, juga kadang responnya juga suka lama dan, suka apa ya, kurang fast respon. Karena sebenarnya kita mau klaim ini kejar tayang banget, jadi harus benar-benar segera diproses gitu. Apalagi mengingat waktu garansinya yang, nggak lama lagi, apalagi yang 2025 nih. Ada yang bulan Juni gitu, Juli, jadi harus cepet-cepet diklaim. Dan kita harus punya evidence juga dari Dell ataupun HP untuk tahu kalau misalkan unit itu bisa diklaim atau enggak, gitu. Jadi dimohon banget, untuk semuanya, masing-masing PIC SC untuk, fast respon kalau misalkan, apa namanya, aku lagi, apa ya, lagi follow up terkait SN mana yang harus kita progres. Dan untuk dari masing-masing PIC SC juga mengingatkan juga nih ke engineer, kalau misalkan barangnya belum dibalikin ke SC untuk segera dibalikin ke SC. Karena kendalanya kalau misalkan barang tersebut gak ada di SC, kita nggak akan bisa proses klaim, karena harus ada evidence dulu di awal untuk proses klaim, gitu. Ini ada beberapa yang belum sampai SC juga. Jadi mohon, coba diingatin lagi ke engineer atau misalkan unitnya masih ada di user, tolong coba ditarikin, balikin lagi ke SC karena biar perputaran aset kita juga di SC, inventory kita juga nggak kosong-kosong banget gitu. Dengan adanya klaim ini, nanti barang-barang kita jadinya misalkan bisa terklaim dengan, di Dell atau di HP-nya, jadinya barang-barang kita jadi new lagi gitu. Buat, perputaran aset kita dan buat, menghandle tiket-tiket yang akan datang gitu. Nah, aku mau tahu dong kendalanya kenapa agak kurang respon time sih khususnya. Karena aku udah japri nih terus, belum direspon. Nah, untuk Balikpapan sendiri aku juga minta bantuannya, Balikpapan juga banyak nih unit-unit dari Dell, juga harus kita coba proses klaim segera.
Nah, kemarin aku udah minta bantuan ke Mas Fajar, nanti Mas Fajar juga bantu handle, dibantu dengan Mas Riko juga bantu cek-cek barangnya, biar kita cepat segera proses klaimnya ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum lanjut? Ada yang mau ditanyain dulu, Mas Fauzan, Mas Riko? Belum ada. Belum ada Belum ya? ada sih. Oke, belum ada. Nah, eh, selama aku coba proses klaim, ini yang baru aku coba progres itu adalah di SC Banjarmasin ya dengan Mas Fauzan. Kebetulan Mas Fauzan barangnya di SC udah ada yang bisa kita klaim, jadi banyak yang udah diproses klaim. Dan beberapa udah ada reason kalau misalkan progres untuk klaimnya itu ternyata tidak semudah yang kita bayangin. Banyak banget prosedur-prosedur proses klaim yang harus dilewatin nih. Aku kasih sedikit, sebentar, sedikit. Prosedur yang Del mau untuk proses klaim. Contoh kayak keyboard, aku kasih satu aja, cuman bayangannya udah dapet semuanya. Nah, Del itu tuh mau kita ngikutin semua prosedur yang ada di yang mereka minta dan harus sesuai sama SN yang kita klaim. Nah, kendalanya itu adalah di SN yang nggak kita klaim. Kenapa? Karena kita udah melakukan kanibal duluan nih atau udah ngelakuin compare duluan ke unit user. Jadi yang kita terima cuman batangannya aja. Nah, mungkin ke depannya akan ada pembaharuan lagi untuk SOP terkait engineer di lapangan supaya mereka yang progres sesuai dengan prosedur ini. Karena banyak banget dari semua rata-rata ya, dari rata-rata semua yang udah diprogres, itu rata-rata itu minta evidence yang sesuai dengan yang kita progres gitu. Jadi mau nggak mau kayaknya ke depannya itu harus diberlakukan deh biar engineer di lapangan juga nggak cuma sekadar replace aja, jadi juga mereka nge-collect data untuk kita bisa proses klaim gitu. Rata-rata itu minta diagnostic tool semua. Jadi ada mandatory yang Dell mau untuk dilakuin. Jadi ada berupa video atau lampiran-lampiran foto yang mereka mau gitu. Nah, kan kita kendala di sana kan. Jadi gak bisa nih kalau misalkan SN-nya beda gitu. Walaupun kita udah bilang misalkan kita ngelakuin compare juga mereka juga kurang paham gitu. Bukan begitu Mas Fauzan? Betul. Jadi biar kita juga PICSC dan PICSC juga dengan saya juga jadi nggak kerja 2 kali. Jadi ketika mau proses klaim, engineer udah punya data yang diminta sama Dell, misalkan semua evidence-nya udah terkumpul, data yang yang diminta juga dari Dell juga udah di-collect juga pas kita udah ngelakuin replace atau repair ke user. Jadi engineer tinggal kumpulin buktinya aja atau evidence-nya aja ke saya, jadi saya proses klaimnya langsung gampang. Jadi nggak kerja 2 kali atau PSSC yang harus koprak-kaprik semuanya gitu. Tuh. Mas Jar, halo Mas Jar. Nah, Mas Jar kan ini kendalanya yang tadi udah disampaikan ya. Kalau misalkan semua rata-rata itu minta diagnostic tools. Nah, kan udah beberapa tiket yang udah berjalan itu kayak kemarin tuh kan kita udah coba sampein juga kan kalau misalkan harus sesuai sama SN-nya. Nah, kalau dari sarannya Mas Fauzan, karena Mas Fauzan dari SC Banjarmasin udah melakukan bantu saya untuk ini proses klaim dan rata-rata semuanya butuh diagnostic tools itu. Nah, saran dari Mas Fauzan untuk dilakukan SOP lagi ke engineer supaya ngikutin prosedur dari Dell-nya gitu loh Mas Jar. Kira-kira gimana?
Sorry Mas, gak kedengeran suaranya. Mhm, mhm mhm. Nah, kalau misalkan yang udah nih, kan udah banyak tiket yang terlewat ya, dan, kita evidensinya juga nggak ada yang sama gitu, diagnosis tools-nya. Itu kira-kira, solusinya gimana ya, Mas Jar? Oke, kan kemarin udah coba kayak gitu juga kan, dan udah disampaikan juga ke MTT nih. Ternyata MTT bilang kalau misalkan kita harus bikin laporan ke DEL juga kalau kita udah melakukan compare katanya. Jadi kita bilang aja ke DEL-nya kalau kita udah ngelakuin compare nih, gitu. Nah, sedangkan di DEL-nya tuh sebenarnya nggak paham apa yang kita maksud. Nah, jadinya, MTT tuh minta kalau kita harus, ngelakuin call. Nah, sedangkan call ini sebenarnya, ada isu juga call ke DEL, kayak nggak bisa gitu, ada operatornya bilang tuh kalau misalkan layanan ini tidak bisa. Sedangkan MTT bilang katanya mereka bisa klaim juga kalau misalkan kita udah bilang, kita udah lakuin compare duluan buat unit user. Nah, itu tuh kendala juga di situ tuh. Jadinya berhenti berhenti sampai di situ aja nih proses klaimnya, gimana? Kita nah, kalau misalkan memang ternyata dari MTT-nya juga nggak memberikan itu gitu kan, maksudnya apakah kita udah stop aja klaim sampai pas, DEL minta kalau itu nggak sesuai SN atau gimana tuh? Oh, oke. Berarti, untuk teman-teman PICSC semuanya, Mas Fauzan, Mas Virgiawan, Mas Rama, atau dan Mas Riko, kalau misalkan memang, kayak ngeklaim part, keyboard, dan drum, dan lain-lain, kalau misalkan memang SN yang nggak sesuai, ya udah kita melampirkan dengan apa apa yang ada aja atau yang udah berjalan aja, kayak yang udah saya lakuin coba sama Mas Fauzan. Jadi kalau misalkan memang, ditolak atau memang nggak sesuai sama SN yang kita lampirin atau kita klaim, nanti, datanya saya collect untuk saya laporin ke MTT gitu aja. Untuk yang sekarang berjalan aja dulu karena, butuh evidensinya aja sih sebenarnya kalau ternyata ini, part atau unitnya ditolak klaim gitu. Kalau berhasil ya kita lanjutin gitu buat nambahin inventory atau aset kita juga di SC. Kalau misalkan ditolak klaim kita udah punya evidence nih kalau ternyata dari DL-nya emang tolak klaim dengan ada reason gitu. Jadi sebenarnya proses klaim ini tuh kita bukan semata-mata dengan kacamata kita sendiri, "Oh ini nggak bisa diklaim karena ini." Oke, kalau misalkan memang dari kacamata PICSC nggak bisa ngeklaim itu, ya udah kita tetap ajuin ke DEL atau ke SP-nya biar kita tuh punya gambaran kayak atau minimal punya buktilah kalau kita udah ngelakuin klaim dan memang nggak bisa gitu, ditolak klaim, gitu. Jadi dimohon banget bantuannya nih untuk, PICSC, apa namanya, untuk aware soal klaim karena, barang nggak ada di aku nih, jadi barang ada di SC semua. Jadi harus, apa namanya, data yang udah kukirim ke, apa namanya, masing-masing PIC itu coba apa namanya, dikumpulin, nanti kalau misalkan pada saat mau proses klaim kita udah punya bukti evidence untuk ngeklaimnya gitu. Misalkan dari unit ini SN sekian, kerusakannya pada ini. Nah, kita udah buktinya kalau rusaknya pada itu gitu. Jadi proses ke klaim awal untuk, apa namanya, untuk intro di awalnya tuh kita udah melampirkan fotonya juga, evidence-nya juga ke DEL kalau ternyata rusaknya di sana gitu. Nanti baru mereka respon dengan prosedur-prosedur yang tadi kayak contoh saya lampirin tadi gitu. Ada yang mau ditanyain?
Paham Boleh ya masukkan. berarti? Paham. Oke. Boleh masukkan nggak? Ya, silakan. Ini khususnya untuk Dell ya. Dell ini kan yang udah aku oprek-oprek. Itu sebenarnya diagnosis tool-nya itu nggak nyampe 5 menit sih. Contoh kayak kita kasus ya tiket misalnya keyboard, hard disk atau misalnya baterai, selama SN user itu hidup dan bisa melalui masuk BIOS, itu diagnosisnya tool-nya itu bisa kita akses dengan tombol FN saat menghidupkan power. Nah, itu dia langsung diagnosisnya tuh langsung jalan dia otomatis. Nah, itu nggak nyampe 1 menit deh dia untuk ngecek hardware yang terpasang di unit tersebut. Nanti itu kita tinggal fotoin sih sebenarnya, ini khususnya untuk pelajar ya. Tinggal fotoin, nanti itu kan sesuai yang Mbak tolong tampilin yang Word tadi Mbak, yang Dell tadi. Nah, itu kan dia nanti minta foto full layar untuk sistem info seperti health, configuration, firmware, dan event logs. Itu cuma ada 4 foto, ditambah nanti mungkin contoh kalau misalnya itu keyboard, dia masuk ke advanced test. Advanced test itu nanti ada bagian yang centangnya banyak untuk part tertentu. Nah, kalau kita untuk ngetes BIOS, untuk ngetes keyboard, misalnya kita centang keyboard doang kan. Nah, untuk keyboard nanti mereka minta video tuh untuk Dell. Nah, kita videoin aja, kita videoin, tinggal kita pencet tuh seluruh tombol di keyboard itu. Itu juga nggak beda sih sama tombol keyboard yang kita coba di web itu, dia ada tombol yang bisa ditekan atau tidak kan. Nah, itu dia tampilan cuma seperti teks, muncul teks. Kita cuma bilang sih nantinya kalau sudah di tombol itu ada tombol yang tidak berfungsi, itu aja. Cuman buktinya cuma minta video sih. Kita kalau meneliti videonya juga nggak mungkin bisa kita cari salahnya di mana. Itu sih kalau misalnya kita mau menerapkan yang prosedur ini nih untuk kita klaim ini ke engineer, nggak nyampe 5 menit sih sebenarnya. Udah kelar. Nah, kita udah punya evidence itu, udah deh nanti kalau misalnya ada tiket kerusakan keyboard, kita ada evidence, replace keyboard selesai, kita tinggal ajukan klaim. Nah, yang diminta kita tinggal ajukan itu udah beres tuh. Nggak perlu lagi unit-unit user dengan serial number tersebut. Gampang kayaknya, 5 menit kelar itu. Nanti kalau misalnya ada bingung unit Dell yang ada garansi, terus tiketnya muncul, bisa aja nanti aku pandu. Gampang kok ini. Kalau mau dibantu gampang nanti. Itu aja sih. Oke, thank you Mas Fauzan sarannya. Ditampung dulu, nanti Mas Jar boleh ditampung dulu dari Mas Fauzan, nanti kita bisa sampaikan ke internal terkait klaim dan prosedur yang Dell mau untuk kita progres klaim. Apalagi kebutuhan part, rata-rata semua part gitu juga ya Mas Fauzan? Masuk ke sana juga ya? Betul. Hampir semua. Ya, hampir semua part ke sana semua masuknya. Jadi pengecekannya jadi lebih mudah karena Dell udah punya caranya sendiri gitu. Dan Mas Fauzan udah ngebuktiin sendiri, udah ngelampirin juga untuk kita masukin ke progres ke klaim ke sana gitu. Dan emang nggak selama itu kok. Jadi cuman ya nggak nyampe 5 menit yang tadi kayak Mas Fauzan bilang. Kalau misalkan memang belum paham nanti dipandu sama Mas Fauzan karena Mas Fauzan udah coba proses progres itu. Siap. Di notice ya Mas Jar buat kita evidensi kita ke internal. Oke. Ada lagi masukannya, tambahannya Mas Riko? Ada nih, buat tambahin aja buat sama Pak Fauzan. Kalau yang waktu aku di Misteri dulu sih, waktu di Trakindo dulu, kalau proses untuk pergantian part itu harus ada harus ada foto kerusakannya dulu dari diagnosal tool itu. Jadi pas sebelum pergantian dia harus ada fotonya dulu kerusakannya apa. Ya, harus ada foto kerusakannya apa dulu. Misalnya kan kalau di diagnosal tool kan dia kelihatan kan errornya di mana. Nah, itu difoto aja dulu terus diganti part. Dulunya aku gitu sih. Kalau sama Mitseri dulu. Jadi ketahuan ini partnya rusak yang mana. Jadi tinggal difoto aja terus dijadiin bukti gitu sih. Itu aja sih. Ya, kalau
Untuk baterai sih kita biasanya misal baterai nggak health ya. Kalau nggak health itu emang kebaca sih di sistemnya. Tapi ada kasus juga di sini. Baterai yang nggak health pun ketika dibacanya teranggap dia kan punya apa ya? Punya batasan sendiri tuh. Misalnya kecepatan chargernya berapa atau penurunannya berapa untuk baterai itu dia dibacanya bagus kan. Nah, cuman kendaraan kita nih kayak ada tiket sih aku kayak di mana gitu kalau nggak salah lihat user tertentu tuh dia agak ribet. Dia sebenarnya baterai itu bagus, tapi dia minta replace terus gitu. Agar apa ya? Pengurangannya itu enggak seperti awal katanya. Padahal semua baterainya masih bagus sih. Kita punya apa baterai itu punya standar sendiri sih untuk Dell itu. Nah, kasus di Banjarmasin kemarin itu baterai itu sebenarnya udah ngedrop, cuman dibaca sistem Dell-nya itu bagus. Nah, itu sempat kontradiksi juga sih di email itu dia apa sama Dell-nya kita bilang udah drop, Dell-nya bilang karena foto statusnya tuh health bagus, ya susah juga sih. Tapi belum ada progres sih untuk baterai. Ya betul sih gitu emang emang foto emang perlu juga itu seperti yang Mas Riko sampaikan. Buat sebagai penguat juga sih sebenarnya evidence-nya ya, Mas. Iya, Nggak apa-apa betul. tetap dilampirin juga. Nah, nanti ke dalamnya tuh tinggal ngikutin yang sesuai sama prosedur yang udah Dell minta gitu sih tambahannya. Biar menguatkan kita juga kalau proses klaimnya itu apa ya bisa diklaim lah, sukses klaim gitu. Jadi indikasi untuk gagal klaimnya sedikit gitu. Karena yang kita mau sebenarnya kan proses klaim ini gimana caranya biar barang-barang kita semuanya sukses ke klaim gitu. Jadi ada ada penambahan aset baru gitu yang udah kita klaim tuh sebagai inventory di SC. Ada tambahan lagi? Mas Virgiawan ada yang mau di Mas Rama susah banget ya. Mas Rama ada yang mau disampaikan? Aman Mbak. Udah. Aman ya? Iya. Memang untuk dari Manado dan Makassar itu nggak terlalu banyak unit yang harus diklaim. Jadi mungkin kayak Mas Riko bantuin Mas Nanda untuk bantu saya buat ngumpulin evidence Balikpapan biar bisa ngeklaim. Karena jujur banyak banget yang harus diklaim dan belum diprogres juga nih kalau Balikpapan baru kemarin 1 doang HP. Yang lainnya belum. Nanti bantu coba di cross check kalau misalkan memang barang yang nggak ada atau terpencar-pencar ada di engineer atau masih ada di user, tolong banget diambil dan dikembalikan di SC. Oh. Nggak ada masalahnya Nanda. Jadi ada Mas Riko nih, Mas Riko nanti tolong bantu ya dengan Mas Acun ya. Ya. Udah aku foto terus kirim ke Nanda sih kemarin Nanda minta SN-SN-nya yang rusak kan, udah aku kirim ke Nanda semua sih. Itu Nanda yang ngurus. Iya, udah aku apa sama Nanda sih kemarin. Langsung ke aku aja kalau misalkan Mas Nandanya masih agak lama. Itu dari data yang kukirim nggak bukan Mas Riko? Nggak tahu sih, cuma itu Nanda kan suruh laptop yang mana yang rusak kan, aku kirim lah SN sama fotonya gitu, cuma itu aja sih. Nah kan kemarin aku ada sempat bagiin juga tuh khusus daerah Balikpapan yang aku minta untuk bantu kirimin evidence-nya. Nah kira-kira itu di sana ada nggak ya? Maksudnya kalau misalkan memang ada, aku mau progres awal dulu gitu. Nanti dibantu cross check ya Mas Riko. Oke. Nanti tolong dibantu cross check ya. Soalnya kan aku udah kirim datanya tuh. Nanti kalau misalkan memang nggak ada, coba tanya ke Mas Fajar barangnya ada di mana gitu. Karena biar juga nih banyak yang diprogres gitu. Bantuannya ya Mas Riko. Oke, siap. Makasih. Ada lagi? Pak Hanafi ada yang mau ditambahin Pak Hanafi? Pak Hanafi belum ada. Oke. Kak Regi ada yang mau disampaikan, tambahin? Kak Regi. Enggak ada. Nggak ada. Jangan lu juga nggak ada. Kok aja yang nyaut? Iya makanya. Iya. Perwakilan. Ah, curiga kok nih.
Nggak ada. Udah nggak ada, lanjut. Jangan Oke, nggak mengganggu ada. ya, tolong. Oke. Oke, udah nggak ada berarti ya. Nah, untuk Dell dan HP itu kayaknya dia juga punya office hour. Kayaknya cuma Senin sampai Jumat deh. Nah, cuman kalau misalkan karena kita email ya udahlah kita gas aja mau kecuali hari Minggu dan hari-hari libur besar. Nah, kalau misalkan ada yang mau diprogres hari ini dari data-data yang udah saya sampaikan di masing-masing PIC, boleh banget dikirimin evidence-nya beserta dengan SN-nya. Jadi biar aku cepat progresnya. Gitu ya. Oke, siap. Siap. Jadi Oke. kalau untuk Manado mungkin langsung ke SC-nya langsung sih, SC SP. Nanti Oh iya, nggak info apa-apa kalau misalkan memang mau langsung diprogres ke HP-nya langsung, misalkan dari Banjarmasin, ada kalau kenangan SP nih sih di harusnya lebih gampang sih daripada Dell. betul memang kemarin juga udah coba progress charger dia lebih gampang, lebih cepat di approve-nya lah gitu. Nah, Charger kalau nggak perlu bawa misalkan unit sih. Yang penting serial number sama produk number itu udah. betul. Nah, yang penting ada PN-nya memang kalau HP. Nah, kalau misalkan memang dari PIC SC mau cepat klaim dengan cara datang ke customer service HP terdekat di sana atau mau langsung progres juga nggak apa-apa nanti tapi diinfo aja ke aku kalau misalkan case tersebut udah diproses klaim. Jadi aku di SharePoint juga bisa ngedata. Jadi Oke, punya data nih kalau ternyata dari masing-masing PIC ternyata udah ngeklaim gitu. Jadi aku tinggal progres remarks-nya aja di SharePoint kalau itu udah diprogres, udah diproses klaim gitu ya. Biar nggak miskom aja. Oke? iya pas aku info sih kalau misalnya udah diklaim. Nanti kalau tinggal tunggu prosesnya aja sih. Iya kalau misalkan Mas Riko udah ngajuin nih dengan SN sekian ke HP. Nah, nanti Mas Riko bisa bantu sebutin ke saya atau di chat gitu. Mbak Rika ini saya udah coba progres ya. Udah saya klaim ke HP jadi tinggal nunggu hasilnya bisa diklaim gagal klaim atau tolak klaim gitu. Kalau misalkan itu kan berarti remarks-nya udah dalam proses klaim ya. Nah, nanti kalau misalkan emang udah diproses. Nah, nanti saya tinggal ganti remarks-nya aja kayak yang udah saya tunjukin. Kayak ini, misalkan yang Dell dalam proses klaim, klaimnya udah di-proof, tinggal nunggu teknisi onsite atau tinggal nunggu part. Nah, kayak kemarin di Balikpapan satu nih charger karena PN-nya ada ketemu, ada bisa diprogres. Dell HP udah approve, kita tinggal tunggu HP kirim partnya dalam 3 sampai 5 hari. Nah, ini kan tandanya udah diprogres nih. Kita tinggal tunggu unit good-nya itu dari HP-nya datang gitu. Nah, nanti kalau misalkan dari masing-masing PIC udah ngeklaim sendiri nih untuk case HP, boleh nanti dilampirin ke aku di chat aja, nanti tinggal aku ganti klaim remarks-nya. Jadi setidaknya data ini nggak kosong-kosong banget gitu, kita ada progres. Itu ya. Siap. Oke, thank you Mas Riko. Ada lagi nih mau kutanya. Apa? Ini kan kalau misalnya progress claim kan misalnya berhasil kan misalnya charger tuh. Betul? Kita balikin ke user enggak chargernya? Soalnya itu pasti di misalnya unit SCD ini itu pasti di chargernya itu ada city numbernya buat pergantian ya. Kayak gitu. Enggak sih kalau charger tuh nggak dibalikin lagi. Oh, nggak perlu dibalikin ke usernya. Kalau part tuh kayaknya nggak dibalikin karena kan kita udah replace ya. Nah, masanya itu misalnya kalau misalnya ada kasus yang udah kita gantikan ke user kan, contoh charger lagi nih, terus rusak lagi di usernya lagi yang baru kita replace. Terus itu kayak mana? Nanti kalau misalkan mereka request tiket lagi ya udah kita replace lagi gitu. Nah, nanti yang rusak itu kita klaim kalau misalkan masih garansi gitu. Boleh ngasih saran nih? Iya gimana Mas Mirzan? Nah, seperti Mas Riko bilang tadi kan kita udah klaim tuh sukses kan. Hmm. Berarti charger yang baru kita klaim untuk serial number user tersebut itu ada di tangan Mas Riko. Nah, ketika charger yang di user tadi itu rusak lagi, kita harus punya data nih bahwa charger yang ini harus kita replace dengan yang ada di Mas Riko tadi. Jadi, dengan kata lain, charger tersebut sudah terkoneksi dengan serial number laptop tersebut. Gitu loh. Nah, itu maksud saya. Nah, ya itu maksud saya paham Mas. maksudnya kita muter-muter loh. Kita charger ini takutnya kalau muter-muter, pernah aku ngalamin di sini kan,
serial number yang aku klaim itu beda sama serial numbernya si charger. Nah itu tuh nggak Iya. bisa diklaim itu. Ku tahu gini Mbak Rik. Ku tahu kalau habis dari sukses apa namanya itu? Sukses klaimnya itu kita dapat city numbernya, ada stikernya tuh di apa ya itu? Di chargernya atau di part-part yang di apa sih? Diklaim. Ya, nanti Oke. untuk masalah kalau untuk masalah teknis jujur aku nggak ngerti karena aku nggak ngerti teknis. Nah, nanti disampaikan aja ke apa namanya ke Mas Jar, nanti tinggal kita runding, ntar tinggal diprogres ke internal. Gini aja sih Oke. kalau menurut aku ya, misalnya kata Mas Riko tadi itu kan misalnya charger A ini kita klaim dari serial number si A. Nah, itu nanti masukin di inventory aja bahwa serial number dari charger yang sudah diklaim itu hasil klaim dari serial number ini. Itu masukin remark saja, jadi datanya kita mudah nge-trace gitu loh. Oh iya, boleh boleh. Iya, kayak gitu juga tuh. Apa? Gimana Mas Jar? Hanjar. Iya, kasih remark maksudnya aja itu nanti di inventory. iya, nanti kan kalau SharePoint kan pada megang nih semuanya ya. Nah, misalkan emang udah sukses klaim dari yang udah kita coba klaim, ya dibantu remark saja kan kita kalau di inventory tuh ada nomor tiketnya juga dari SN sekian. Nah, nanti ditambahin remarks-nya aja kalau kita udah proses klaim untuk part mana aja gitu. Nanti kita mudah trace-nya. Oh, ternyata charger ini tuh udah kita klaim, jadi gantinya dengan CP ini gitu atau dengan SN ini gitu. Kayak yang Mas Fauzan bilang, jadi mudah kita trace-nya. Tuh. Boleh kayak gitu Mas Fauzan. Makasih sarannya Mas Fauzan. Oke. Iya, jadi bisa kita juga nggak bingung nyari datanya ya. Benar. Kan SharePoint pada pegang tuh ya, jadi tinggal dimasukin aja ke remarks-nya. Jadi biar nggak bingung. Gitu. Saya mau nanya dong, Apa tuh? kalau cara klaim ininya Asus gimana ya? Kok Asus ya? Bukannya punya lu Lenovo. Ya nanya aja, nanya kenapa sih? Discuss ya coy. Ya ke service centernya langsung di Asus. Loh, kok micet? Kalau micet mah ganti spare part lain itu. Cuci. Oh, itu mah cuci ya. Nyegerin. Cuci termos. Nyegerin. Oke, ada lagi? Nggak ada chat dari Fajar, pusing aku nih. Kangen Bang ya? Memang aku tuh ngangenin Bang. Lu masih user yang nyebelin mulu. Ya itu mah rezeki lu. Gimana ya? Gua nggak bisa pilih-pilih user gimana ya? Gue pengennya ngasih lu tuh usernya yang cakep gitu. Cuman yang dapat Riko mulu anjing. Rezeki Gua Mas juga Iko kalau dapat berarti. nggak bilang kali. Ya. Riko terakhir gua kasih tuh usernya siapa yang kemarin Bang Rik? Siapa yang namanya? Lupa gua. Deborah ya. Ih, cakep sekali itu. Ingat ya masih. Iya. Terus dianya diem baik lagi dikasih user cakep. Iya dong. Harus so alim. Oke, nggak ada lagi ya. Nah, kalau misalkan emang ada yang mau diprogres klaim hari ini, nanti coba bantu Japri aja ke aku, nggak usah di grup, biar nggak ketimbun-timbun chatnya. Jadi kalau mau progres klaim, langsung ke aku aja, nggak apa-apa. Langsung Japri aja. Misalkan dari yang data udah di-share, atau misalkan ada data baru terus udah ada evidence-nya, nggak apa-apa, kirim aja nanti. Yang penting masih garansi dan bisa diprogres atau diproses klaimnya gitu. Dibantu ya teman-teman semuanya, tolong banget, oke? Oke, siap. Makasih Mas Riko, makasih Mas Fauzan, makasih Mas Rama. Itu aja Ya. sih, ada tambahannya lagi nggak? Dari aku cukup sih, itu aja, mau disampaikan itu aja. Pak Hanafi, ada tambahan? Pak Nafi cuma butuh belayar dari Fajar. Nah, Pak Hanapi MOM-nya ya.
Iya, Pak Hanafi tolong ya. Aku butuh. Udah mother of meeting. Ibu itu ibu. Oke, itu aja dari aku. Kak Regi ada tambahan, Kak? Mau ditutup? Nggak ada dari Regi nggak ada. Ya, makasih. Terima kasih ya. Oke, sekian dari aku. Makasih waktunya semua teman-teman. Maaf ganggu waktu malam mingguannya. Happy weekend ya. Thank Oh, you. itu mah buat yang jomblo. Makasih. Yo.